Inilah 6 tempat misterius dalam Al-Quran yang hingga kini belum ditemukan keberadaannya. Alam semesta menyimpan banyak sekali rahasia yang sangat sulit diungkapkan oleh nalar manusia. Salah satunya mengenai beberapa tempat misterius di bumi yang keberadaannya masih rahasia. Menariknya, beberapa tempat tersebut tertulis dalam kitab suci Al-Quran. Namun, hingga kini manusia belum bisa menemukan beberapa tempat misterius tersebut yang disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan, sudah banyak sekali orang yang berusaha untuk menjangkau tempat misterius tersebut tetapi tidak berhasil. Wilayah yang sampai saat ini belum banyak terjamah manusia adalah wilayah lautan. Mengapa? Karena sebagian besar permukaan bumi tertutupi air. Bumi memiliki luas mencapai 500 juta kilometer persegi dengan 30% daratan dan 70% lautan. Karena itu, luas daratan hanya mencapai 149 juta kilometer persegi dan tentunya masih banyak sekali lokasi yang belum terjamah oleh manusia. Di antara tempat misterius yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hingga kini belum ditemukan oleh manusia adalah 1. Telaga Ainul Hayat. Beberapa ahli tafsir mengatakan bahwa Telaga Ainul Hayat adalah air kehidupan yang bisa menjadikan manusia hidup abadi sampai hari kiamat. Sehingga siapa saja yang berhasil meminum air ini, maka dia akan hidup selamanya sampai hari kiamat atau sampai memohon untuk diwafatkan. Kisah mengenai Telaga Ainul Hayat ini tercatat dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 83-101. Dalam kitab suci umat Islam tersebut dijelaskan bahwa Ainul Hayat berada di tempat terbitnya matahari atau berada di sebelah timur, tapi sampai saat ini masih belum bisa ditemukan. Dikatakan bahwa tempat tersebut sangatlah gelap, tapi tidak seperti malam hari, melainkan gelap karena dipenuhi dengan kabut asap. Sementara itu, dahulu kala dikisahkan Raja Iskandar Zulkarnain yang kala itu mengelilingi bumi ditemani malaikat Rafail, dan malaikat Rafail memberitahunya bahwa ada air keabadian yang telah Allah ciptakan. Kemudian Raja Iskandar Zulkarnain mencarinya ditemani beberapa pasukan, dan di antara pasukan tersebut ada Nabi Khidir alaihi salam. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Khidir alaihi salam tentang letak Ainul Hayat dan perintah untuk meminumnya. Maka Nabi Khidir alaihi salam pun meminum air keabadian tersebut tanpa diketahui Raja Iskandar Zulkarnain. Pada akhirnya, hingga kini, saat ini Nabi Khidir alaihissalam diberi umur panjang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tentunya masih hidup hingga saat ini. 2. Tembok Yakjuj dan Makjuj. Kisah misterius mengenai tembok besi raksasa yang dibangun oleh Raja Zulkarnain yang tidak lepas dengan keberingasan Yakjuj dan Makjuj, kaum perusak di muka bumi. Dikatakan dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 93-97 bahwa tembok tersebut berada di antara dua gunung. Diceritakan bahwa Yakjuj dan Makjuj adalah manusia yang juga keturunan Nabi Adam alaihissalam. Kehadiran tembok besi buatan Raja Zulkarnain tersebut sampai saat ini masih menjadi misteri. Namun, ada yang meyakini bahwa lokasi tembok Yakjuj dan Makjuj berada di antara Samarkand dan India, seperti yang diungkapkan oleh Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir The Holy Quran. Sekitar 240 km di sebelah tenggara Bukhara ada celah sempit di antara gunung batu. 3. Jabal Qaf. Tempat misterius selanjutnya adalah Jabal Qaf. Dikatakan ketika Nabi Muhammad SAW pulang dari perjalanan Isra Mi'raj, beliau melihat gunung Jabal Qaf yang tampak sangat indah. Sinari biru membelah angkasa sehingga membuat Nabi Muhammad SAW terpesona dengan keindahan gunung tersebut. Dalam sebuah tafsir dikatakan bahwa Jabal Qaf ini digambarkan sebagai sebuah gunung yang tidak tampak oleh mata manusia pada umumnya. Hanya orang-orang pilihan yang dapat melihatnya.
Gunung ini jarang diketahui oleh manusia. Dalam Al-Quran sendiri, Jabal Qaf diabadikan dalam surat Qaf. 4. Sumur Barhut. Beberapa tempat yang ada di muka bumi masih menyisakan misteri, termasuk Sumur Barhut. Tempat misterius satu ini diyakini bukan digali oleh manusia, tetapi dengan bantuan bangsa jin. Tempat misterius di bumi ini dikatakan sebagai sumber yang paling buruk di dunia karena tempat berkumpulnya ruh orang-orang kafir. Barhut sendiri adalah legenda yang masih banyak diperdebatkan sampai saat ini, termasuk apakah tempat disimpannya ruh orang kafir atau bukan. Lokasi sumur ini berada di lembah padang pasir yang bernama Barhut, Hadramaut, Yaman. Banyak yang menyebut bahwa lokasi ini adalah awal mula kehancuran dunia. 5. Pulau Dajjal. Dajjal adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kekuatan besar dan akan melakukan kerusakan di muka bumi. Dajjal akan muncul di akhir zaman, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sudah diterangkan bahwa ada suatu lokasi yang diketahui sebagai tempat dibelenggunya Dajjal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah seorang kerabat Nabi Muhammad SAW bernama Tamim mengatakan bahwa ia tersesat di suatu pulau yang terdapat binatang berbulu lebat dan seorang pria dibelenggu. Lokasi itu, kata Tamim, berada di Laut Syam atau di Laut Yaman. Terkait isu tersebut beredar anggapan bahwa keterangan Tamim ini merujuk pada Pulau Sokotra. 6. Kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kerajaan yang sangat besar dan megah, harta yang melimpah ruah, sehingga dinobatkan sebagai manusia paling kaya yang pernah ada di bumi. Kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam dibangun dengan menerapkan teknologi pada masanya. Istana Nabi Sulaiman alaihissalam dikenal dengan sebutan Solomon Temple, istana atau kuil Sulaiman. Menurut keterangan dalam ayat Al-Quran surat An-Naml ayat 44 dikatakan bahwa Temple of Solomon sangatlah megah. Siapa yang datang ke sana akan terkesima. Sepeninggalnya Raja Sulaiman, istana itu hancur bukan karena runtuh, tapi diruntuhkan orang Yahudi yang sombong dan angkuh, seperti dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 4-7. Subhanallah. Berikut ini adalah tempat misterius dalam Al-Quran yang hingga kini belum ditemukan keberadaannya. Maha suci Allah atas segala kekuasaannya. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.